Mencari berita aja itu. Bapak dan gue satu foto gue mobil saya lagi makan. Nggak minum. Shalom. Terima kasih banyak. Aku perlu juga. Nah, baru tapi perlu juga ya. Udah ketemunya beda ya. Bukan yang terakhir ya. Meninggal ya. Meninggal maksudnya. Saya lama di sini. Saya di PDKI, wakil ketua jadi KMPI. Jadi kawinkan saya itu Pak Prapto. Oh iya. Waktu gubernur. Udah lama udah. Belum saya udah 70-an ya. Ya Pak, ada Mulai ya. Ya. Pak Basuki atau Pak Ahok. Kami dari GPIB Bukit Muria yang ada di Jakarta Selatan di Tebet, sesuai dengan surat yang kami sampaikan, dan puji Tuhan kami diterima hari ini untuk berbicara langsung dengan Pak Wagub. Sebenarnya dalam rangka sebagaimana dalam surat itu kami memang sangat merindukan untuk kehadirannya dalam hari ulang tahun ke-50, dan saya kira sudah mendapat informasi memang juga gereja itu tidak terlepas juga dari peranan pemerintah DKI pada waktu sama Pak Dan Sadikin yang menyerahkan di tanah itu. Dan bertepatan memang ya bukan kebetulan, saya pernah pendeta di GPIB Penabur di Otista, dan salah satu warga jemaat saya mantan gubernur Pak Henggantu, dan ketika Pak Henggantu meninggal saya yang makamkan. Dan hadir waktu itu juga Pak Sadikin, pakai tongkat ya, sampai dia guyon sama saya, dia bilang gini, tapi dalam bahasa Belanda saya nggak terlalu paham sebenarnya. Cuma saya tahu dia bilang Domini. Dia bilang Domini, ya benar. Domini itu pendeta. Pak Ali Sadikin ngomong waktu mau pemakaman. Domini. Waktu itu saya masih muda, itu masih umur 30 gitu, sudah jadi pendeta. Saya pendeta 20-an. Pak Ali Sadikin, Domini, kok jadi pendeta masih muda? Biasanya jadi pendeta sudah jadi tua. Saya bilang, iya, kalau dibandingkan Bang Ali saya muda gitu loh. Tapi kalau bandingkan dengan anak kecil yang di depan itu saya tua juga. Bang Ali bilang, ada saja ini. Nah, jadi kehadiran kami dalam rangka itu memang mengharapkan kehadiran Pak Wagub dalam hal ini untuk ya kami mungkinkan berikan Hari apa tuh ya? hari Minggu, tanggal 26 jam 9. Kebaktian sama perayaan ya. Nah, kurang lebih acaranya 2 jam kurang lebih. Gabung kebaktian sama perayaan langsung. Iya. Disambung Jadi kebaktian umumnya jam 9. Iya. Langsung di situ juga acara itunya yang nanti setelah itu baru hiburan lah. Ada penandanan prasasti. Ada penandanan prasasti dalam rangka juga hari ulang tahun 20 tahun. Sampai jam 11 ya. Ya, Iya. kita menyesuaikan saja. Udah minggu ini. Iya, 26. Jam 9. Baik kebaktiannya di sini udah. Ya, Kebaktian gereja di sini. jam 9. Kalau kebaktian gereja saya nggak keburu. Keluarnya udah jam 9. Wah, Iya beliau Pak. tapi nggak khotbah di gereja. Ya bisa saja suatu Nanti susah kata pendeta maruk banget Pak. Ya kita jadwalkan aja Pak. Siap. Hut ke-50 ya. Iya. Sama ada tadi panggilan kata pengantar apa tuh Pak? sambutan saja, lisan saja. Kalau memang ada tertulisnya juga nggak apa-apa, tapi kalau memang nggak ada ya bisa lisan saja. Kalau dalam rangka hari ulang tahun ke-50 GPIB Jemaat Bukit Muria. Ya,
Ya, pada waktu ibadah. Ya, nanti kita atur di rangkaian ibadah sambutannya. Ada tempat dalam ibadah sehingga kalau memang toh selesai ibadah, kemudian Pak Wagub ada kegiatan yang lain ya bisa ini ya. Kita nggak mungkin untuk perayaan ya siang janji itu mau ya siang. Kalau untuk tahan sampai di atas 2 jam udah nggak mungkin dong. Iya, pas kok. Jadi kalau jadi Kita dikatakan mau kita datang di perayaannya atau mau di kebaktian kita mesti jelas. Jadi dalam sambutan itu kami masuk dalam ibadahnya. Ibadah kebaktian. Nah, jadi dalam kebaktian kalau itu ibadah saya sudah datang jam 9 itu. Ya. Ya berarti kan minggu ini saya tidak kebaktian di gereja saya. Ya. Kalau mau datang masih gitu kan? Iya, betul. Nah, itu yang kadang-kadang saya jujur itu saya minggu itu saya malas sekali keluar. Saya cuma ada hari itu satu mobil dengan anak saya ke gereja. Sebetulnya saya ada hari itu satu mobil bisa bareng gitu. Mereka tanggung kan jamnya itu. Iya, betul. Ya apa kalau minggu ini di Pancoran ya. Sebelah mana ya Pancorannya? Dekat itu, yang di pojok itu, Tugu kan? Ada Tugu, di antara. Ada Superindo, di persis sebelahnya. Ada hotel yang baru itu, Di hotel. V Hotel. Saya kan dekat Adventnya juga ya. Tuh. Ya. Soho, lagi dibangun Soho di situ. Betul. Itu jalan rayanya ya. Jalan raya. Bukan jalan Pancoran dong utamanya. Prof Supomo. Iya, Pancoran. Pancoran kanan kan. Dia masuk Pancoran, kecamatan Jam Pancoran. 9 ya kebaktian. Jadi rangkaian ini Pak, jadi udah mulai kita kira-kira 6 bulan, 5 bulan yang lalu kita udah mulai. Jadi pertama kita cari Tigolok waktu itu. Setelah itu kita kerjasama dengan BNN, dengan Pak Mamoto, melakukan ini Pembinaan. masalah narkotika. Baru dengan PNI kita lakukan donor darah. Jadi memang kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan. Jadi ini puncaknya. Jalan sehat juga. Ini dan diikuti semua yang bisa Pokoknya jam 11 terus baru Ramadhan. Ramadhan. Jadi saya bisa pulang udah itu. Iya, bisa. Jadi nanti di situ karena kebetulan juga kita sengaja plafon gereja itu kan dulu udah mulai rontok. Jadi kita khusus ini, makanya waktu Natal kemarin itu kita nggak bisa pakai gereja di bawah ruang serbaguna dan halaman kita perbaiki bocor semua. Jadi sekarang gereja itu udah bagus, terus teman-teman dan jemaat juga setuju udah ini biar sekalian diresmikan oleh Pak Wagub. Jadi ada satu prasasti yang sudah Pak Pintu yang lebih panas semua juga cepat sini juga deh. Iya. Jadi kita Sama di Papua ya. Kenal gitu. Yang sekarang Pak Kapolda juga Bapak Papua, Pak Peter Waterpau itu belakang kita sama saya di Papua Pak. iya. Paulus Waterpau. Dulu juga ada yang tua siapa tuh Pak Arno ya, Arno Nomono tuh ya. Oh iya. Oh Pak Arno pernah di situ Pak. Ohir banyak lah di situ. Bahasa Belanda saya juga. Yang ngomongnya nggak jelas. Iya. Karena nggak jelas. Pak ini Robin Pandey dulu yang ini, Pak Robin Pandey. Yang sini. Jadi dulu memulai itu ada Pak Robin Pandey. Robin Pandey itu yang Sinar Harapan dulu. Nah ini memang Dulu tanah murah. iya. Bapak luas ini kan. Luas sekali. Yang kayak GPIB ini dijual lagi nih. Gimana itu wali bebas? Orang gereja tanah susah, dirikan gereja susah. Iya. Ada tanah mau dijual, bingung. Itu kalau nggak salah itu kan banyak daerah yang dilindungi kan di Perda kan. Iya, tapi kan memang kalau orang yang punya aja nggak mau lindungi gimana? Tapi perlu nanti ketemu Pak Ketum di sana. Kan nanti yang khotbah Pak Ketum. Susah juga kan. Nggak ngerti. Nggak heran di
sinode. Saya bukan di sinode. Saya bilang ke Ketum sama Sekum, cari waktu, minta izin pakai surat, ketemu sama Pak Wagub, supaya menjelaskan, karena ini berkaitan juga dengan tata ruang tata kota. Kenapa terjadi proses itu, jelaskan yang baik, supaya Ribut kan informasi orang-orang semua untuk timur ribut itu. ada, karena memang informasinya setiap semuanya itu tanah itu sudah diduduki oleh, bukan duduki, memang sudah ditempati oleh tentara sudah kurang lebih 40-50 tahun. Iya, udah lama juga. Sudah lama. Dan ada pengalaman kami GPIB ketika sudah instansi pakai itu untuk negara, kami sulit mau ambil gitu. Jadi sebenarnya bukan gerejanya yang dijual, itu pun sudah lama. Dan kemudian mereka mau renovasi karena ada ring 1 katanya apa, nggak tahu itu. Dan tentara mau bayar gitu loh. Hanya tentara kan nggak ada uang, dia pakai yayasan mereka untuk bayar dan diadakan perhitungan. Setelah perhitungan, teman-teman kita juga Pak, jadi teman-teman GPIB juga yang bikin ribut gitu loh. Nggak terima. Mereka pikir ada permainan nilai. Mereka bilang kalau tanah itu sekitar berapa puluh juta atau berapa. Oh, kok cuma laku 3,7 gitu loh. Itu karena udah nunjukin orang masalahnya. Nah, dan tentara bilang untuk negara, kita kan ketika untuk negara ngapain gitu? Ya tentara sih udah jelasin ke saya, jadi dikasih lihat. Petanya itu udah ya. udah kasih lihat. Saya dapat langsung dari bintang satunya. Nah, Ada ribut, beliau datang kasih saya lihat. Ya saya kalau daerah ini sih ya mungkin aja ada sekelompok orang yang memang merasa ujung-ujung bilang kita nih pakar konstitusi Pak, UUD semua. Jadi berantem itu semua tuh konstitusi, UUD gitu, duit gitu. Tapi mungkin yang jadi itu menghadapi kita orang Indonesia kita juga. Betul kirim ini saya lihat, saya dengerin aja. Ya susah ya. Makanya saya bilang ke pimpinan kita, tolong ketemu. Saya dapat penjelasan dari angkatan Nah, darat. sudah. Kita nggak langsung sebelum ini itu, beliau juga nggak pengen saya nggak ngomong kan, dia datang dulu lapor. Jadi walaupun bagaimana Kita ini timbul ngomong dulu baru mikir repot ini. Ngomong dulu baru mikir ada susah, udah ribut. Ya, berarti tinggal minggu kita ya. Iya. Baik Pak, kalau itu saya itu aja pikir lah. ada ini Pak, mungkin Ya, ada sampaikan lagi. ada yang disampaikan lagi. Ya. Kalau enggak ini saya bisa gitu kalau pertemuan cepat saya masuk masih sempat disposisi. Kalau dia nyambung terus disposisinya berantakan. saya pernah pendeta di Pangkal Pinang. Oh benar ya. Pernah. Di GPB. Di GPIB Pangkal Pinang di Ipang. Maranatha itu ada Ya sampingnya Di samping samping polisi. Yang sebagian di Tahun berapa? 95-97. Oh, belum jadi bupati Pak. Waduh, 95 ya masih mau jalan Pak. Oh, iya. Masih nggak tahu tuh apa itu politik Pak. Iya betul. Saya mulai titik balik kan di 97. Bapak. Di 97 bapak saya meninggal, baru mulai berpikir nggak sanggup lagi nolong orang miskin terlalu banyak. Datang ke rumah. Jadi saya ingat kalimat bapak saya, jadi pejabat bisa nolong orang. Kalau kamu 1 miliar bagi orang miskin 500.000 cuma dapat 2.000 orang. Kampung kita 9.000 orang nggak cukup. Terus orang miskin nggak bisa nolong orang kaya kata bapak saya. Kalau ribut kan. Orang kaya nggak boleh nantang pejabat bangkrut. Jadi kalau kamu nggak bisa nolong orang miskin, mau nantang pejabat ya jadi pejabat. Udah bisa sama-sama berantem, udah dapat uang, bantu orang miskin nggak pakai uang kita kan? Nggak sanggup Pak. Dulu kan bapak saya ngomong itu UMSK itu UMK ya kabupaten hanya 400.000 lebih. Nah, bapak saya bilang 500.000 saja kamu bantu dia tiap bulan, 2.000 orang. Kampungnya 9.000 orang berantem. Lagi pula kamu emang ada uang 1 miliar. Ada juga kamu ingin bantu, makanya jadi pejabat bisa buat itu. Nah di situ saya mulai berpikir, tapi nggak pengen Pak. Kalau saya mau masuk 97 itu, saya masih ingat weekend di pasang iklan koran Kompas. Saya merekrut tim think tanknya PDI Perjuangan. Iya. Itu kan lagi ribut. Iya, dari Balitbang dulu kan. Balitbang kan dia bantu pasang iklan tuh. Iya. Nah kan kita juga, saya join sama orang yang anak angkatnya Bung Karno di Jalan Surabaya, ayam goreng ibu muda itu. Itu waktu posko, itu kan dihancurin kan.
kantor PDIP itu. Wah saya itu mau melawan. Dalam istri saya nih, kalau itu nggak jadi nih masuk situ. Nggak jadi. Wah itu nggak jadi lah. Saya tuh mau masuk, mau daftar, mau lakukan perlawanan ini. Terus tunda. Setelah 8 kerusuhan Mei, keluarga minta pindah luar negeri, saya bilang enggak. Terus 99, 2000, makin susah ya rakyat itu. Saya pun nggak bisa nolong. Reformasi menghasilkan lebih kacau. Soeharto ini jadi jutaan, ribuan Soeharto. Dari yang oknum melarat sampai politisi jadi Soeharto baru. Bisa berkuasa. Nah gitu kan, asal preman aja kan, nggak jelas hukumnya semua. Ini rakyat tambah susah. Ini tahun 2003 ini saya putuskan. Nah 99 saya masih biayain orang, saya nggak mau masuk. Masih biayain teman-teman supaya untuk 99 itu kalau reformasi. Nah saya masih biayain teman-teman hasil pemilu itu dari yang pakai sepatu nggak jelas warna apa, jadi anggota DPR, jadi yang terhormat. Sudah jadi, sama saya baik hubungannya. Tapi mereka yang tawarin proyek apa, saya harus kasih jaminan sosial. Right? Nggak perlu ketemu, kita bisa dapat kesehatan, pendidikan. Itu paling penting dua. Nggak dilakuin. Minta duit kalau kita terus kan? Iya. Hanya proyek masih pikir 2003 daripada bayarin kalian yang main, mendingan saya pasang badan di situ. Mati hidup puas. Uang saya, nyawa saya, badan saya, bisa tolong nggak tolong rakyat, urusan saya. Kenapa saya mesti keluarin uang? Kasih kalian, plus kita juga, rakyat nggak ditolong. Sementara rakyat nggak ada duit, datang ke rumah, kita nggak nolong juga susah hatinya. Ya kita kejepit kiri kanan. Nolong bawah nggak bisa, lawan atas nggak bisa. Kiri kanan, sikut-sikutan sama pengusaha yang sokok menyokok. Orang nggak bayar pajak penuh tentu dagangnya lebih hebat tuh Pak. Daripada kita yang mau jujur. Kita dapatin izin yang bisa bawa pejabat ke pijat, ke karaoke, kemana-mana, golf segala macam, dapat proyek lebih mudah. Kita nggak bisa. Kita kejepit kiri kanan, atas bawah. Pas tawarin Cio, PIB kan. PIB ya. Ini partai akasnya pikir-pikir, udahlah lawan aja lah, kita ada duit ini. Ada duit kita juga sekolah rata-rata lebih. Itu kita waktu udah DPRD dapat ya? Ya, saya sengaja DPRD. Saya nggak mau DPR RI dulu. Ya nggak dapat. Soalnya. Saya percaya teori Abraham Lincoln. Kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Nah, kekuasaan yang paling mudah dan murah diraih adalah DPRD tingkat 2. Bukan DPR RI. Karena kita mendidik. Saya nggak pernah berpolitik kasih sembako, kasih bakso, segala macam. Saya juga cerita sama orang Kristen. Kalau orang Kristen melakukan itu berpolitik itu bodoh. Kenapa? Yesusmu saja kalah voting sama Barabas. Udah kasih bakso 5 roti. Bang Pilatus voting head to head lawan Barabas kalah. Itu putaran kedua itu. Putaran kedua dan Pilatus melanggar masa kampanye. Tinggal pemilihan berapa menit dia masih break in. Jangan pilih Barabas tuh. Penjahat, pembunuh. Ya kan? Ini Yesus gak ada salahnya. Jadi bayangin, si panitia udah belain Yesus saja, udah kasih makannya masih kalah. Jadi gak ada jaminan. Jadi kalau berpolitik begitu, berpolitik itu ngajarin orang untuk pintar milih. Kita terpilih karena dua hal, berhasil didik dia dan kita menunjukkan kita lebih baik. Nah itu yang saya lakukan. Nah saya gak pernah takut orang gak mau pilih saya. Gak mau pilih ya udah. Orang saya kerja buat kamu kok. Cuma Nurani saya bisa bilang, lu jangan macam-macam sama saya lagi nih. Saya mau nolong orang, dia gak mau ditolong, ya mau bilang apa? Ya kebaskan aja kaki gitu kan, dia ngapain pusing. Saya datang nolong Anda kok, mau ngajarin Anda. Tapi mungkin ke depan mesti begitu. Ya. Depan mesti. Oh saya konsisten Pak, 10 tahun berpolitik. Bisa sampai ke ruangan ini tuh karena itu Pak. Coba tes nanti kasih handphone saya, minta pulsa 5.000 rupiah. Tolak. Apa sekarang, saya belum jadi aja untuk meminta tolak. Kalau itu kamu pilih enggak, jangan pilih. Kalau bikin filmnya kok, Fighting Like Ahok itu. Itu film dokumenter, ikuti loh saya. Saya betul kampanye seperti itu kok. Minta saya tolak. Nggak ada urusan. Ngapain? Saya mau orang susah kok. Cuma saya nggak bisa bantu Anda sebagai kelas menengah gitu. Kita kan kelas menengah saja. Nah, saya nggak bisa bantu.
Tapi kalau misalnya dengan lakukan ini kan jadi sama-sama ada. Saya pengalaman dulu setelah saya pensiun dari DPR, apakah langsung mau jadi bupati di Simalungun. Kan kita ecek-eceknya nih kalau orang Medan bilang kan pengalaman kita di sini udah. Jadi kita datang sana. Waktu itu pemilihannya belum langsung, baru DPRD kan. Terus datang. Itu ambil aja. Kayak iya. Kalau arisannya kurang, kayak arisan langsung aja ya. Uang tariknya kurang. Iya, jadi dibilang sama saya, kalau abang mau jadi bupati sini oke. Berapa? Tapi berapa? Mana bisa bang yang harus itu? Oh, kalau itu. Kayak rumah Arab, tewas tuh. Tewas. Iya, Dua tewas. kali ikut. Jadi itu paling persen. Kalah dikit tuh dia. Saya langsung itu. Bayangkan aja itu ketua DPRD dulu anak buah kita waktu saya anggota DPR, ya kan? Di sekretariat Golkar yang ngangkat anu kita. Itu saya belum calon dia udah ketua, dia bilang abang punya berapa uangnya? Oh, saya datang sini kan untuk mengabdikan diri saya. Saya di Jakarta sudah 30 tahun. Masalahnya juga gini bang, ini habis reformasi pengalaman abang udah nol. Ini zaman dulu, jadi zaman ini pasca reformasi sudah beda bang. Waduh itu sakit betul. Kami taat konstitusi kan ya kan, udah semua. Tapi memang parah, itu situasi sekarang. Kita harus kasih model. Saya bilang anak muda, kalian mau berpolitik, kalau kalian begitu pengen jadi, selesaikan. Dipres. Iya betul. Kemarin tuh lurahnya Warakas di Cerita Pasir dia tidak tahu tuh. Waktu kampanye Wagub sini, kan saya diundang partai ke Warakas di bawah kolong tol. Minta lampu, minta untuk lapangan badminton, minta apa. Saya nggak ada. Itu nggak bisa pilih, nggak bisa jadi. Nggak bisa pilih jadi. Si Luna Warakas kaget, dia minta Pak Foku, mau dibawa kan ngintai-ngintai nih. Gimana cara kampanyenya si Ahok gitu kan. Dan gitu dia laporin pusing nih. Tapi oke ya. Jadi kita kerja lebih nyaman. Coba Bapak perhatikan, pengalaman. Saya juga komisi 2 sering kelilingnya. Yang namanya kepala daerah di rumah dinas, rumah pribadi atau kantor dinas, numpuk mana konstituen nanti. Minta jatah. Tidak macam-macam. Saya ada nggak? Udah saya usir waktu kampanye. Saya usir pak. Saya patokan saya jelas. Saya lebih baik tidak jadi daripada saya jadi budak mereka. Karena begitu saya tidak kasih dia, benci saya juga tau. Bubaran juga. Itu apa? Terus saya masih mencuri. Orang gaji udah gila kecil-kecil banget gajinya di sini. Terus saya masih mencuri. Lebih baik nggak usah terpilih. Kalau kita nggak nyolong, apa jadi pejabat sesuatu hal yang hebat apa? Ini hebat karena bisa tolong orang bukan pakai uang saya. Tapi kalau saya masih masuk sini mencuri untuk kasih Anda yang milih saya, lebih nggak usah pilih saya, pilih aja maling yang lain. Saya kerja aja baik-baik, ngapain? Tapi fenomena yang terjadi di Jakarta Jadi ini, emas, gitu loh. tapi fenomena yang terjadi di Jakarta ini adalah sangat baik ke depan. Udah berubah kok sekarang masyarakat udah berubah. Mana ada prasangka calon kepala daerah seorang beli baju kaos, beli baju, tidak kasih. Saya mungkin sampai hari ini tercatat sebagai kepala daerah yang terpilih, pernah terpilih, tidak kampanye, tidak kasih sembako, tidak kasih baju kaos, dan tidak pakai jadwal kampanye. Waktu saya jadi bupati Belitung Timur, boleh cek ke KPUD-nya, semua jadwal saya nggak mau pakai. Kenapa? Jam 8 sampai setengah 5, ini mau bohongin orang kampanye. Mana ada orang kerja yang bisa datang? Yang datang cuma pengen dapat kaos, duit, makan, mobil. Nggak ada, saya bilang. Saya nggak mau pakai jadwalnya. Hemat uang, Pak. Saya satu-satu mungkin sampai hari ini tercatat jadwal kampanye pun tidak ada loh. Saya coret. Saya bilang sama Pak Panitia, nggak usah kasih aja kalau nyalain kampanye. Saya nggak mau kampanye. Nggak usah undi-undi, saya nggak mau ikut. Saya di rumahnya. Orang datang setengah 8 bagiannya ya kartu nama semua stiker. Ya, ini bupati terima pasang 37,5%. Saya bilang mau 30% kursi. Fraksi Partai Bulan Bintang 55% kursi DPRD. Artinya benar kan teori. PBB dari menang 40% lebih, pada Bapak P3 kan. Sekarang udah jadi bupati, PBB itu tinggal 7% dapat suara. Kamunya Yusril. Dari 47 Pak Yusril. Iya, kamunya Yusril, kamunya. Artinya apa? Ini bukan soal ideologi. Anda mesti bicara dengan model.
Anda berani kan jadi model. Anda berani jadi model, jangan uang, berani pasang badan. Saya bilang sama masyarakat, kalau nggak mau beli saya nggak apa-apa. Jujur aja, kalau Tuhan diparkir sebentar, saya bilang, saya 7 turunan nggak akan susah. Saya punya harta, saya terdidik, saya tidak judi, tidak mabok, tidak ngutang. Logika anak saya sekolah, 7 turunan kami nggak susah. Kalian semua di sekolah ini. Tapi kalian tahu nggak, saya itu pasang badan, tenaga, mungkin bukan harta saya, mungkin nyawa saya, menjadikan anak cucu Anda sejajar anak cucu saya. Bisa-bisa anak cucu saya kalah sama anak cucu Anda. Jadi kamu kebayang nggak, saya korbankan ini semua supaya anak cucu saya punya saingan kepada kalian, bukan untuk saingan. Saya ingin kalau globalisasi itu anak cucu kalian itu bisa gabung, anak cucu saya itu melawan dari luar. Ini ibarat Mike Tyson lawan Elias Pikal. Saya pengen Elias Pikalnya banyak. Kalau 1 lawan 1 kalah. Kayak datang kan banyak kan? Jadi robot apa dia? Iya, saya bilang, Mike itu masih sama. Jadi sekarang kalau kalian tidak mau pilih saya, emang aku pikirin. Gak usah pilih, saya bilang. Kamu kasar kalau kampanye waktu dulu, Pak. Tapi kafir-kafirin saya, oh aku lebih kasar. Pilih aja yang seakidah sama yang normal. Pilih. Kalau mau, gak usah pilih saya. Saya mah kasar sekali kampanye. Baik saya kebentuk seperti itu. Karena kan rasisnya luar biasa. Baru saya hadapi. Makanya waktu Jakarta rasis gitu, cuma tempel-tempel sepanduk. Saya mah ketawa aja, Pak. Saya ngalamin yang lebih parah waktu mulai. Jadi lebih gampang, lebih susah jadi pertama mau jadi bupati. Iyalah. Daripada jadi gaya. Sekarang mah udah gampang banget. Di daerah yang mayoritas ya. Udah, saya aja pernah hadapi. Saya nggak ada urusan. Kirim guna-guna, macam-macam, Pak. Kirim macam-macam, Pak. Kirim dukun, meludah-meludah keliling. Aku udah kenyang lihat itu. Udah kenyang. Aku udah kenyang. Udah ada melindungi ya. Bagaimana bilang kok ada boksu hebat, dia bilang. Kamu pasti ada boksu hebat, nggak tembus kan boksu. Ya dia ngomong gitu kan. Ya dia nggak tahu ada darah Yesus kan. Jadi saya ada ilmu gitu kan. Ya, ilmu apa? Ilmu seorang ya. Ini namanya ilmu pasrah. Islam juga gitu kan. Kalau kita mati, orang bisa khawatir mati jadi nggak mati. Nggak bisa nambah sahasta juga hidup kita kan. Bisa nambah takut. Mati dari keuntungan. Mati keuntungan. Jadi menarik loh. Sebenarnya situasi politik kita ini menarik. Yang penting sekarang mesti ada banyak showcase lah untuk mempertontonkan sebuah kuasa transformasi. Rakyat udah muak sudah ngomong apa. Makanya makin jual agama punya partai kata orang. Begitu dia nggak benar, itu jatuh lebih sakit. Kalau yang dianggap memang udah tidak benar, memang dia nggak benar nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sekali-sekali. Anda ngaku Anda suci hebat tuh nggak benar. Rusak. Lebih mau jadi cap kafir lebih enak udah kafir. Ya, makasih ya. Ya, ya. Minggu saya kebaktian di sana. Baru hari masih ke gereja nggak? Katanya udah pindah ke agama lain loh. Oh kenal, dan di kantor. Saya pernah balik ke gereja. Ketemu beliau. Kamu pakai itu mana kalau mana? Ya, sini. Bisa. Oke. Oke. Oh, boleh.